Universitas Tadulako ya, yang kita tahu bahwa universitas itu menurut ilmu hukum yang saya pelajari tidak berwenang melakukan audit dan perhitungan kerugian negara. Ahli dari jaksa sendiri dalam kasus Edi Hermanto, bahkan kemarin juga Pak Siswo mengatakan lembaga yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara adalah BPK, BPKP, Bawas, Bawasda. Nah, sedangkan dalam kasus ini kerugian negara yang dihitung oleh Universitas Tadulako, makanya hasil perhitungan kerugian negara itu tidak dipakai atau tidak digunakan oleh majelis hakim yang mengadili perkara korupsi Majelis Sriwijaya ini. Berarti tidak berkompeten, Bu, untuk Tidak berkompeten. Apalagi perhitungan kerugian negara yang dia tuangkan dalam LHP dengan surat tugas dari Rektor Universitas Tadulako itu adalah mengatakan total loss. Tadi habis dikejar sama rekan saya tadi, dari mana menentukan total loss itu. Pemahaman saya, total loss itu apabila bangunan itu benar-benar tidak bisa digunakan atau gagal konstruksi. Seperti Gedung Menara Saida itu kan gagal konstruksi, itu total loss, itu kerugian negara. Nah ini kan fisik pekerjaan ada di lapangan. Dan bisa dilanjutkan. Kenapa tidak selesai? Karena memang anggarannya belum tercukupi. Anggaran membangun Majelis Sriwijaya itu adalah 668 miliar. Sementara dana tersedia baru 130 miliar. Bagaimana bisa selesai? Kemudian kenapa dihitung total loss? Kan ada fisik pekerjaan di lapangan. Itu kan harus dihitung. Memang pakai uang siapa bangun itu? Itu yang kita tidak sependapat. Dan alhamdulillah dari pledoi perkara saya di Hermanto dulu ya, hasil perhitungan kerugian negara Universitas Tadulako itu sendiri tidak digunakan dalam beberapa terdakwa yang sudah diputus ya. Yang pertama kasus Edi Hermanto, kemudian Pak Yudi, kemudian Bu Dwi, Pak Saripudin, Pak Nasuhi, dan Pak siapa namanya, Pak mantan sekda ini, Pak Muka Sulaiman. Nah itu nggak dipakai. Jadi saya tadi bertanya hanya mengklarifikasi beberapa hal. Apakah benar memang surat tugas dari Universitas Tadulako? Dia membenarkan. Apakah benar, adakah tim, kan kalau dalam standarisasi pemeriksaan BPK yang sebenarnya itu ada namanya ketua tim, ada ketua tim pengendali mutu, ada, dan ada standarisasi akuntansi keuangan negara, standarisasi pemeriksaan. Nah itu kan dia universitas tidak memenuhi itu. Bu, tadi kan terungkap yang ditanya majelis hakim, saksi ahli mengedampingkan Ya. pemeriksaan fisik oleh Korsil tadi. Betul, jadi Dia mengakui itu tadi. dia mengakui. Ada pertanyaan oleh penyidik dalam BAP, apa yang menjadi acuan prosedur dalam menghitung kerugian negara? Salah satu yang dia gunakan adalah hasil temuan BPK dan LHP APIP. Saya tanya tadi dalam persidangan, apakah lembaga BPK dan APIP itu ada lembaga yang berwenang juga menentukan dan menghitung kerugian negara? Dia jawab ya, lembaga yang berwenang. Sementara dalam hasil LHP APIP itu sendiri, lembaga inspektorat, itu hanya 967 juta. Dan itu sudah dikembalikan. Kan ada kesimpulan bahwa Yayasan Wakaf Majelis Sriwijaya kelebihan bayar sebesar 967 juta. Diperintahkan kepada PT Berantas untuk mengembalikan. Nah, PT Berantas sudah mengembalikan. Secara aturan temuan BPK ditindaklanjuti dengan hasil inspektorat itu sudah clear dan tuntas. Ahli kemarin yang menjelaskan ya, itu ahli dari pihak mereka. Bu, tanggapannya sedikit, Bu. Tadi kan saksi ahli mengakui tidak punya sertifikat auditor itu tadi. Ya, berarti dia tidak berkompeten, tidak berwenang dong. Makanya pendapatnya nggak dipakai. Ini kan fakta baru muncul, Bu. Iya. Makanya tidak dipakai. Yang boleh melakukan audit itu jelas. Ini kan keuangan publik, keuangan negara ya, bukan privat. Kalau misalnya badan hukum bisa saja. Tapi ini kan uang negara. Ada jelas undang-undang BPK. Makanya kalau dulu ada MOU antara kejaksaan dengan polisian untuk menghitung kerugian negara, itu BPK. Dalam MOU tahun 2007 tuh saya bela kasus Rahman Jalili, itu pakai itu. Bu, apakah terlalu dini, Bu, untuk menetapkan terdakwa sendiri dari total anggaran 130 yang 130? Terlalu dini. Terlalu dini. Dalam eksepsi kami ya, saya melakukan eksepsi dalam perkara Edi Hermanto terutama. Pertama, dakwaan jaksa prematur. Karena ini pekerjaan memang belum selesai, kontraknya belum berakhir. Kemudian jumlah anggaran harus 668, ini baru 130. Prematur. Kemudian saya mengatakan salah orang kalau pemberi hibah dijadikan terdakwa. Karena apa? Jelas kok pertanggungjawaban fisik, material maupun formil, fisik maupun itu adalah penerima hibah, bukan pemberi hibah.
Kalau ada misalnya perdanya gini, itu kan sudah diperdakan di DPR, udah sah. Dan mengenai hibah ini tidak hanya berdasarkan usulan kebijakan top down pun juga bisa dari pejabat yang paling tinggi, katakanlah gubernur boleh. Tadi kan Majelis Hakim juga sempat menyindir kenapa Iya. di Berantas tidak ditangkap. Makanya, nah, abis ini kita mau tanya, si Mega mau tanya nanti tentang status tanah. Dia mengatakan total loss itu karena tanahnya bermasalah, nggak ada, itu salah. Sama putusan PK. Iya, nanti Mega yang kamu nanya itu. Ya kalau saya tadi. Siap. Oke, terima kasih. Kalau dini Bu jadi Bu. Organisasi Putih saja tim penguasa penasihat hukum dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Haji Wajar kalau fisik Reknurdin memang anggarannya 668 ya baru keluar. mengungkapkan bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari KPK, yakni Bapak Muhammad Ansar yang merupakan ahli kerugian negara dari Universitas Tadulako dinilai tidak berkompeten dalam menghitung kerugian tersebut, dan tadi pada persidangan sempat saling bentak dengan kuasa hukum Haji Reknurdin lainnya, yakni Pak Waldus Situmorang. Demikian laporan Abdul Hafiz di Pengadilan Tipikor Palembang dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang. Nah, aku ini gantung. Ya, sidang masih diskor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.